Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salah satunya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang mana kita masih dapat berkumpul di kelas ini. Yang kedua, salawat dan salam bertampaikan salam. Marilah kita panjatkan. Yang kedua, salawat dan salam. Marilah kita ajarkan kepada baginda besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan terhormat Bapak Dr. Suasana Nikmat Ginting SAMA dan yang saya bangga dan teman-teman sekelas. Wow. Baiklah, untuk singkat waktu langsung masuk ke materi pertama. Saya silakan pada materi pertama. Baik, model-model integrasi ilmu di PTKIN. A. Pendahuluan. Pada kajian terdahulu telah dijelaskan bahwa respon cendekiawan muslim terhadap persoalan dikotomi ilmu yang berakibat terhadap kemunduran peradaban Islam adalah melalui gagasan dan gerakan islamisasi ilmu, pengilmuan Islam dan integrasi. Tiga hal ini menjadi arus besar di samping respon lainnya yang tentu tidak dapat diabaikan begitu saja. Dari ketiga model tersebut, tampaknya Kementerian Agama RI yang menaungi PTKI di Indonesia memilih model integrasi. Untuk menyegarkan kembali ingatan kita sesuai dengan maknanya, integrasi dapat berarti yang menyatukan atau menggabungkan. Di dalam bahasa Inggris, integrasi berasal dari kata kerja to integrate, yang berarti to join in society as a group, spend time with members of other groups and develop habits like theirs. Bisa juga berarti to bring atau parts together into a whole atau to remove various imposing segregation upon atau racial group. Di dalam bukunya yang berjudul Tradisi Akademik di Perguruan Tinggi, Ahmad Haji mendefinisikan konsep integrasi yaitu menghubungkan dan sekaligus menyatukan antara dua hal atau lebih. Kendati pun Kementerian Agama telah menetapkan integrasi keilmuan menjadi penciri bagi UIN-UIN di Indonesia, namun dalam faktanya setiap UIN memiliki model integrasinya masing-masing. Setidak-tidaknya tafsir tersendiri tentang integrasi. B. Model-model integrasi di UIN. 1. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah IAIN pertama yang bertransformasi menjadi UIN pertama pada tahun 2002. Menurut Azra, konversi IAIN Jakarta ke UIN Jakarta didasarkan pada ide tentang reintegrasi ilmu yang biasa disebut dialektika atau integrasi antara Islamic Religious Science dan Secular Science. Menurut perspektif UIN Jakarta, semua epistemologi ilmu berasal dari Tuhan yang diwujudkan melalui ayat-ayat Qur'aniyah atau Qur'ani verse dan ayat-ayat kauniyah. Sedangkan konsep integrasi keilmuan di UIN Jakarta dilakukan dalam 3 level, yaitu level filosofis dan epistemologi. Kedua, level kurikulum atau the level of curriculum. Ketiga, level fakultas dan program akademik, the level of fakultas and academic program. Aziumardi Azra menjelaskan bahwa integrasi ilmu sebagai basis pengembangan perguruan tinggi seperti UIN Jakarta berangkat dari fakta sejarah berkenaan dengan pasang surut perkembangan ilmu di dunia Islam serta respon umat Islam di sisi lain terhadap langkah awal yang dipersiapkan adalah merencanakan desain keilmuan yang baru sesuai dengan karakteristik sebuah universitas. Buku yang berjudul Masa Depan Pembidangan Ilmu di Perguruan Tinggi Agama Islam dan buku Menyatukan Kembali Ilmu-Ilmu Agama dan Umum, upaya mempertemukan epistemologi Islam dan umum, termasuk buku generasi pertama yang lebih untuk merekam diskusi desain keilmuan tersebut.
ilmu dengan simbol menara kembar tersambung dengan jembatan UIN Sunan Ampel Surabaya. Berusaha membangun struktur ilmu yang memungkinkan ilmu agama dan ilmu sains atau sosial berkembang secara bersamaan dan memadai